nothing now, it's all gonna be good. So please, like you know you should. Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Oleh karena itu, memberikan akses pendidikan yang merata kepada seluruh warga negara adalah kewajiban kita bersama untuk menciptakan generasi yang cerdas. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Migrasi Ahaan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pemerataan pendidikan. Sebelum kita masuk ke dalam tahap pembahasan lebih dalam lagi, kita harus membahas apa sih itu pemerataan pendidikan dan mengapa penting. Pemerataan pendidikan adalah proses dan usaha untuk memastikan bahwasanya seluruh lapisan masyarakat mendapatkan kesempatan dan akses pendidikan yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, atau latar belakang sosial ekonomi. Hal ini bertujuan agar tidak ada perbedaan kualitas pendidikan yang diterima oleh masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun pelosok daerah, sehingga semua orang dapat memperoleh pendidikan yang sama dan berkualitas. Mengapa sangat penting pemerataan pendidikan di negara? Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka melalui pendidikan. Sebab itu, pendidikan adalah dasar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun kualitas sumber daya manusia. Pendidikan juga salah satu cara paling efektif untuk memutus siklus kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Negara yang dengan tingkat pendidikan yang merata cenderung memiliki tenaga kerja yang lebih produktif dan inovatif, yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Masyarakat berpendidikan lebih inklusif dan toleran yang berkontribusi dalam stabilitas sosial dan harmoni. Sehingga, pemerataan pendidikan sangat penting di dalam negara Indonesia. Bangunannya tuh sama dengan standar yang setara untuk semua, berkeadilan dan merata. Kalau kita bicara tentang sistem pendidikan nasional, mestinya ada satu standar yang diberlakukan sama dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat. Kami yang di daerah-daerah 3T dan daerah marginal kadangkala tidak mendapatkan yang paling minimum sekalipun. Misalnya tidak saja dari sisi sarana prasarana, ketersediaan tenaga pendidik, guru tenaga pendidik, tetapi juga akses siswa terhadap sekolah. Ini yang paling penting. Supaya kalau kita bicara yang dimaksudkan dengan kurikulum, yang dimaksudkan dengan standar pelayanan, minimum pendidikan dan sebagainya, bangunannya tuh sama dengan standar yang setara untuk semua, berkeadilan dan merata. Saya kira itu beberapa catatan dari saya, sehingga RUU yang sementara kita bahas ini betul-betul begitu dihasilkan, dia memberikan dampak besar bagi keadilan dan pemerataan serta kualitas yang diharapkan untuk bangunan ilmu pengetahuan dan pendidikan kita se-Indonesia Raya. Gak semua anak bisa belajar dengan nyaman. Di beberapa daerah, sekolah itu perjuangan. Tertinggal, terdepan, terluar. Di sini, akses listrik, guru, dan fasilitas sekolah masih sangat terbatas. Menurut data BPS 2023, angka putus sekolah di daerah tanpa listrik 2 kali lebih tinggi dibanding daerah lain. Sekolah yang punya listrik lebih mungkin punya komputer, internet, dan sumber belajar digital. Tanpa listrik, pilihan mereka semakin terbatas. Padahal, semua anak berhak punya kesempatan yang sama. Semoga suatu hari nanti gak ada lagi yang harus belajar dalam gelap dan keterbatasan. Seperti yang kita lihat dari kasus di video sebelumnya, menunjukkan bahwasannya masih kurangnya pemerataan pendidikan. Namun, usaha pemerintah selama ini juga cukup pantas untuk diacungkan jempol dengan pengeluaran anggaran untuk bagian pendidikan seperti beasiswa, KIP, PIP, dan lain-lainnya yang dapat membantu anak-anak Indonesia bersekolah, khususnya untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, memang dari beberapa faktor menjadi penghambat seperti kurang minat para pengajar untuk di daerah-daerah tersebut dan kekurangan akses yang terjangkau, sehingga masih adanya kekurangan merataannya pendidikan di Indonesia seperti di daerah 3T. Saran
terbaik untuk pemerataan pendidikan Indonesia mencakup penguatan akses sekolah berkualitas di daerah terpencil, distribusi guru yang merata, dan pemanfaatan teknologi digital secara inklusif. Akses dan infrastruktur bangunan juga harus diperhatikan, terutama di wilayah 3T, termasuk seperti perpustakaan, laboratorium, untuk menjamani daya tampung inklusif bagi anak disabilitas dan wajib belajar 13 tahun. Diterapkan intensif kesejahteraan dan pelatihan digital bagi guru di daerah tertinggal, serta kuatkan kepemimpinan pendidikan untuk distribusi kompetisi yang adil, integritas program sekolah gratis depan dengan pengembangan berkelanjutan untuk mengurangi ketimpangan status kepegawaian. Meningkatkan akses perguruan tinggi bagi kelompok marginal melalui subsidi kuliah gratis dan akomodasi khusus, sambil lakukan evaluasi kebijakan secara berkala dengan platform terintegrasi. Libatkan masyarakat sipil untuk memastikan implementasi berbasis keadilan sosial.青春は一過性、教養は一生もの。今頑張っておけば将来きっと役に立つから。